Aduh, kepala aku nyut-nyutan banget, kayak ditekan dari dalam gitu. Ayo, kamu kenapa? Tidur jam berapa kamu semalam? Sani, semalam tidur jam 3, lagi ngerjain revisian sama minum kopi 2 gelas. Oh, 2 gelas? Ya iyalah, itu revisian kelar. Tapi sekarang otak kamu jadi error kan sekarang? Iya, tapi serius, ini sakitnya beda. Kayak sakitnya tuh di sisi satu kepala gitu yang sakit. Oh, jangan-jangan kamu migrain kali tuh. Waduh, migrain. Kirain itu cuma sakit kepala biasa loh. Ya, banyak sih sebenarnya mikir kayak gitu. Atau mending kita tanya aja langsung ke ahlinya. Loh, BTW, nanti kamu kan yang nganterin aku ke orang ahlinya? Ya iyalah, yuk cus sekarang aku anterin. Yaudah, ayo boleh. Ayo. Nah, ini dia nih dokter Oke, kita baik. kali ini. Halo dokter. Halo. Kebetulan banget nih dok, ini teman saya Iksan nih. Betul. Dia katanya lagi sakit kepala, tapi cuma di satu sisi aja dok, sebelah gitu dok. Aduh, kenapa ini? Ya nggak tahu dok, ini mungkin dia kebanyakan minum kopi kali dok. Nah, coba deh kamu ceritain keluhan kamu, kan kamu yang ngerasain nih San, mumpung ada dokter Andina. Baik, duh iya. Saya pusing banget nih dok, nggak tahu kenapa ya. Soalnya kemarin tuh habis minum kopi 2 gelas dok. Terus juga begadang ngerjain revisi gitu kan. Apa karena itu ya dok, saya pusing banget itu. Dan pusingnya tuh hanya di satu sisi gitu dok. Sebelah aja ya. Betul, sebelah. Oke. Ya, jadi gini, nanti aku jelasin di podcast episode 3 secara lengkap ya. Hai PHC People, selamat datang di podcast Kamar Bedah episode 3, tempat di mana kita Bedah sampai tuntas. Loh, sebentar. Oke, Ini oke. kenapa jadi dokternya yang opening? Betul, ya? iya. Iki piye toh, Jose, ya kan? Oke, kita mungkin lebih semangat lagi nih kita. Wah, padahal baru episode 3 nih. Dokternya udah update banget sama opening podcast Kamar Bedah kita. Keren. PHC People hari ini spesial banget. Saya ditemani Sani untuk mengupas tuntas permasalahan kali ini. San, boleh mungkin dada-dada dulu ke kamera karena kemarin belum sempat muncul kan di episode 1? Iya, betul. Kemarin belum ketemu ya. Iya. Hai, aku Sani. Oke, nah PHC People, ada nggak sih yang sama kayak saya? Masih nggak tahu penyebabnya apa itu tiba-tiba pusing di satu posisi? Ibarat kata tiba-tiba di ghosting sama pasangan kita, padahal salahnya nggak tahu di mana gitu. Oke, ini jadi curhat ya dok ya, maaf ya. Maaf Oke, ya, Dok. agak curcol gitu. Baik. Oke, PHC People, kali ini kita akan mengupas tuntas bersama dengan Dokter Andina Yuliani, dokter Betul. spesialis saraf di Rumah Sakit PHC Surabaya. Gimana kabarnya dokter? baik, alhamdulillah. Sudah makan dok? Oh sudah. Sudah ya? Padahal mau kita ajakin makan di kantin. Oh Dok. ayo lagi nggak apa-apa. Sudah ngopi? Oke. Nah, dok, banyak orang mikir kalau migrain itu cuman sakit kepala biasa. Tapi katanya beda banget ya, dok. Bagaimana itu, dok? Betul. Jadi migrain itu adalah suatu nyeri kepala yang sangat khusus ya. Jadi dia tuh ada ciri khasnya gitu. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia itu bersifat unilateral atau satu Baik. sisi, terus kemudian berdenyut. Jadi kayak orang awam bilang cekot-cekot ya. Oke. Jadi kayak nyut-nyutan gitu. Terus kemudian disertai dengan adanya mual atau Oke. muntah. Terus kemudian silau terhadap cahaya atau fotofobi, dan juga fonofobi atau Oke. berisik gitu, nggak suka suara-suara yang mengganggu sekali seperti itu. Ya, Tapi memang muncul di satu sisi aja ya, dok? satu sisi betul. Jadi migrain itu khasnya adalah dia unilateral di salah satu sisi. Oke. Kalau kopi sama begadang nih, dok, itu bisa memicu nggak? Ya, jadi sebenarnya kopi ini pedang bermata dua ya. Oke. Iya betul. Jadi ada yang bilang kalau kopi ini bisa menyembuhkan dan juga bisa membuat migrain ini timbul gitu. Oh. Nah, gimana supaya menyembuhkan? Yaitu kalau kita minumnya itu tidak lebih dari 200 mg sehari. Jadi Wah. cukup 2 cangkir kopi aja maksimal setiap hari. Cangkirnya Sehari ya? seberapa? Nah, cangkirnya mungkin ya kecil ya, Oke. jadi bukan cangkir yang gede. Nah, Baik. tapi kalau minum lebih dari itu, misalnya lebih dari 200 mg sehari, itu justru bisa bikin timbul nyeri kepala atau migrain itu. Oh. Oke, terus yang bergadang nih. Nah, bergadang itu kan
pasangannya kopi ya kayaknya ini ya. Betul, Iya, betul, itu udah pasti. jadi habit kayaknya ya San ya. Betul. Jadi double attack ini ya. Jadi kalau minum kopinya berlebihan terus jadi nggak bisa tidur. Nah itu yang bergadangnya ini kan harusnya kita tidur nih. Nah ketika kita tidur itu kan keluar hormon-hormon yang membantu kita untuk pemulihan ya seperti itu. Tapi ternyata kita nggak tidur, kita malah begadang. Nah itu yang adalah yang bisa menimbulkan nyeri kepala gitu karena hormon-hormon yang tadinya bisa memulihkan ini jadi tidak muncul gitu ya seperti itu dan kita kelelahan. Besoknya kita jadi nggak fresh, akhirnya tidur nyeri kepala seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Iya. Mungkin kalau dari ciri-cirinya nih dok, gimana caranya kita kan sebagai orang awam ya bisa membedakan antara ini migrain atau sakit kepala biasa gitu dok. Ada ciri-ciri yang jelas banget nggak? Jadi memang khas banget kan ya migrain ini ya. Jadi kalau nyeri kepala biasa itu kan kayaknya dia tidak selalu satu sisi. Iya. Jadi biasanya kan kedua sisi, terus Betul. kemudian bisa menjalar sampai leher atau mungkin terfokus di sekitar mata. Nah, tapi kalau migrain ini dia khusus, jadi dia kayak sebelah sisi aja, terus pasti berdenyut. Jadi pasti kayak ditusuk gitu kan dok? ya seperti ditusuk dan dia berdenyut nyut gitu. Terus yang paling khas adalah yaitu tadi dia fotofobi dan fonofobi. Jadi silau ketika ngeliat cahaya, terus tidak suka suara berisik dan disertai mual dan muntah. Jadi memang ada spesifikasinya. Oh gitu. Jadi pengaruh juga dari begadang tadi bisa migrain itu betul ya dok ya? Betul. Jadi sebenarnya gaya hidup modern anak sekarang yang sukanya begadang, mungkin nonton Netflix, ya kan, sambil ngopi gitu, itu juga mempengaruhi juga ya, bisa jadi pemicu ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya disebut gaya hidup modern itu yang gimana ya? Bingung juga ya. Tapi kalau misalnya ini gaya hidup ini kayak yang dia suka begadang, kurang tidur, Dikit-dikit terus ngopi tadi. ngopinya kebanyakan, habis itu stres mungkin ya, full stres di pekerjaan, banyak pikiran, terus suka makan makanan yang nggak sehat, jadi kayak mengandung MSG, terus nggak makan yang sehat tapi malah makan coklat, makan ciki. Nah itu tuh gimana kurang San? olahraga. Iya, bukan Nisan aja nih, bukan buat ya? AC people dan teman-teman semua pastinya. Pasti ada yang merasa nih. Betul, jadi sangat-sangat bisa gaya hidup modern kalau yang seperti itu loh ya. Kalau yang seperti itu sangat-sangat bisa untuk menimbulkan migrain. Oke. Gitu ya. Oke nih dok, sekarang kita mau masuk di segmen mitos atau fakta. Nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan atau pernyataan. Nanti dokter tinggal menjawab ini mitos atau fakta. Ya, nanti bisa dijelaskan sedikit kenapa mitos, kenapa faktanya. Baik, yang pertama, minum kopi bisa menyembuhkan migrain. Mitos atau fakta? Ini fakta sih sebenarnya. Fakta jadi, ya? Tapi sebenarnya bisa mitos juga ya. Jadi tergantung. Ini minum kopi seberapa banyak. Karena kan tadi yang seperti saya bilang kalau minum kopinya itu kurang dari 200 mg sehari itu fakta. Jadi dia memang bisa menyembuhkan nyeri kepala atau migrain. Tapi kalau lebih dari 200 mg sehari itu justru bisa menimbulkan nyeri kepala. Jadi itu bisa dibilang mitos. Jadi ini bisa mitos, bisa fakta. Tergantung minum kopinya berapa banyak. Baik. Selama tidak berlebihan ya. Yes, benar banget. Iya, betul. Oke, baik. Berikutnya dok, main gadget terlalu lama bisa bikin migrain. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Jadi kalau main gadget itu kan berarti melibatkan otot-otot mata ya. Jadi kita tuh matanya berkontraksi maksimal, terus kemudian ada postur yang sama dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi misalnya kayak kalau main gadget itu kan biasanya kita sambil gini lah, sambil begitu lah gitu kan. Dan sangat konsentrasi ke si gadget itu gitu. Nah itu bisa bikin otot mata yang berkontraksi maksimal ini lelah, terus kemudian bad postur ya. Jadi postur ini tulang belakang, terus otot itu juga bisa berkontraksi maksimal secara lama, dan itu lama-kelamaan nanti akan bisa menimbulkan kelelahan atau spasme otot dan akhirnya timbul nyeri kepala atau migrain. Baik. Kalau untuk lamanya sendiri itu ada batas waktunya atau enggak dok kalau main gadget? Yang disarankan? Agak susah ya. Berapa lama ya? Jadi mungkin kalau lebih dari 30 menit gitu kali ya, 30 atau 1 jam tuh sudah mulai agak kemeng ya kayaknya ya. Ini perlu dijeda dulu gitu ya. Ini bervariasi tapi rata-rata mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam lebih itu sudah bikin lelah. Pusing. Iya betul. Baik. Dan nyeri kepalanya kumat. Oke, berikutnya yang terakhir dok,
tidur siang lama bisa menggantikan tidur malam yang kurang. Mitos atau fakta? Mitos. Iya, iya betul. Jadi tidur siang itu tidak bisa menggantikan tidur malam. Ya, walaupun tidur siangnya lama, tetap tidak bisa menggantikan tidur malam yang kurang. Ya, kenapa? Karena tidur siang itu kan fungsinya adalah sebagai restore energi aja sebenarnya ya. Jadi dia sebagai kayak kalau capek, terus kemudian tidur siang jadi seger lagi. Tapi tidak untuk fungsi lain. Jadi kalau tidur malam tuh kan, ya tadi ya, seperti yang saya bilang tadi kan ada hormon-hormon yang bekerja untuk pemulihan dari metabolisme tubuh ya. Jadi kayak sistem pencernaan kita, terus di otak nih juga konsolidasi memori itu restornya tuh pada saat malam hari gitu. Jadi karena hormon-hormon ini bekerjanya hanya pada saat malam hari. Nah, itu yang tidak bisa digantikan dengan tidur siang gitu. Jadi ketika kita tidur malamnya kurang, terus kemudian kita tidur siang, ya tetap aja nggak bisa menggantikan fungsi yang seharusnya ada di malam hari. Dan juga stadium tidurnya pada saat malam hari ini kan kurang lebih 3-4 siklus. Itu biasanya yang tidak kita dapatkan pada saat kita tidur pada siang hari. Jadi memang tidak bisa menggantikan. Jadi itu mitos ya. Betul, mitos. Wah gitu ya dok, ternyata banyak nih insight baru yang bisa kita dapat ya dari diskusi kita nih, ngobrol kita kali ini. Nah termasuk juga kopi ternyata sebetulnya baik juga asal nggak berlebihan ya dok. Betul, jadi ada dosis maksimal. Betul. Nah kalau gitu nih dok, tadi kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri dan mungkin faktor resikonya. Nah gimana sekarang kita bisa tahu cara untuk mendeteksi atau mengenali tanda-tanda dari awal migrain sebelum dia semakin parah gitu dok? Betul. Jadi kalau misalnya nih Mas Iksan sama Mbak Sani merasakan ada nyeri kepala sebelah, ya kan, yang tadi berdenyut itu, terus fonofobi, disertai mual muntah, nah itu ini saya mungkin punya migrain gitu ya, jadi sudah mulai ada insight. Terus habis itu saya harus pergi ke dokter syaraf gitu misalnya. Ya baiklah, kita pergilah ke dokter syaraf, terus diceritakan lah. Terus dokter syarafnya mulai mikir, ini keluhannya spesifik nih. Berarti dari gejala klinis saja kita sudah bisa memperkirakan, ini mungkin migrain gitu ya. Nah tapi kan selama ini belum ada pemeriksaan objektif nih yang bisa menentukan ini migrain atau bukan gitu. Kan nggak lantas kalau sakit migrain terus langsung CT scan, langsung MRI gitu kan nggak sampai segitunya gitu. Nah ada satu metode nih, ini baru-baru aja sih. Jadi ada nama Prof. Salim dari FKUI nih, beliau nih menemukan metode gimana sih caranya supaya kita bisa mendeteksi ini migrain atau bukan gitu. Itu dengan cara mengukur suatu skor. Jadi namanya indeks vaskular migrain. Gitu. Jadi kita menyebutnya adalah skor IVM. Gitu. Nah, skor IVM ini mengukurnya bagaimana? Kita biasanya menggunakan alat yang dinamakan TCCD. Jadi transcranial color coded Doppler ya. Ini semacam kayak USG tapi USG-nya USG otak. Intracranial USG. Nah, si TCCD inilah yang nanti akan memberikan angka-angka yang nanti akan dirumuskan menjadi skor indeks vaskular migrain itu. Gitu. Nah, nanti keluarlah si IVM ini berapa yang positif gitu, berapa yang negatif seperti itu. Bentar nih, saya mau tanya nih dok ya. Sebenarnya migrain itu bahaya apa enggak sih dok? Jadi sebenarnya migrain ini kan suatu nyeri kepala, bisa digolongkan sebagai nyeri kepala primer ya. Jadi nyeri kepala primer itu sebenarnya tidak tergolong berbahaya sih sebenarnya. Tapi ada suatu penelitian yang terbaru nih yang menyebutkan kalau migrain itu ternyata bisa jadi faktor risiko dari stroke. Nah, kalau menyebut stroke kan jadi takut ya. Ini berbahaya ternyata ya. Jadi meskipun tidak berbahaya, tapi tetap harus diwaspadai ya. Tetap harus diobati karena takutnya nanti lama-kelamaan mungkin aja gitu kan bisa jadi risk factor dari stroke. Gitu, menarik ya ternyata ya. Sekarang sudah bisa deteksi secara medis langsung ya dengan alat dan metode tadi ya dok. Jadi mungkin dari
PHC people nih kalau punya keluhan Betul. migrain gitu. Nah, karena walaupun bukan penyakit yang berbahaya atau menyakitkan, mematikan ya, tapi ternyata juga bisa menjadi salah satu tanda stroke tadi. Faktor resiko. Bisa, Faktor resiko. faktor risiko Iya, ya, faktor betul. risiko. Jadi mungkin bisa Betul. langsung konsultasi ya, Dok ya. Yes, benar. Jangan diabaikan. Iya, wah, ini baru lagi nih PHC people ya. Iya. Oke, next mungkin kita langsung ke segmen selanjutnya nih, San. Betul, ini juga yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Wah, ini nih, apa nih? Oke Dok, menarik banget nih. Iya. Sekarang ada beberapa titipan pertanyaan Dok dari sobat Gen Z atau teman-teman Gen Z. Yang pertama, kalau migrain datang saat lagi ujian atau kerja, harus gimana? Gimana nih? Dok? Apakah langsung ke Pulang? IGD, pulang, Pulang? Iya, gampangannya gitu ya. Iya, Merasa betul. sakit, aduh, atau langsung cari kebetulan kopi nih, gitu? Iya. Betulan nih saya sakit, berarti berhenti ujian gitu ya. Nah. Yang jelas iya, jadi memang kalau migrain itu kan intensitasnya sedang sampai berat ya. Jadi nyeri kepalanya tuh lumayan mengganggu sekali. Baik. Jadi saran saya sih ya izinlah, minta izin, terus kemudian segeralah mencari pengobatan. Ya, tapi sebenarnya migrain ini kan bukan yang dia mendadak gitu loh. Dia pasti akan sudah tahu kalau aku nih punya migrain gitu. Banyak-banyak kan Oh. orang-orang tuh sudah tahu ya, maksudnya kayak alergi gitu. Oke. Dia sudah tahu kalau saya punya migrain, dia pasti akan sediakan obat. Jadi dia pasti akan membawa analgesik ya, jadi obat obat iya. nyeri, Nyeri. gitu. Jadi kayak semacam paracetamol atau ibuprofen itu dia pasti akan sudah sedia di tasnya. Nah, cara paling gampang adalah berhenti minum obat itu. Kalau misalnya setelah minum obat itu nyerinya hilang, masih bisa melanjutkan ujian. Tapi kalau misalnya nyerinya nggak hilang ya segeralah pergi ke Berobat. dokter. Gitu. Oke. gitu ya. Istirahat, Ha-ha. mungkin bisa mengurangi atau minum kopi tadi yang cuma 1 gelas doang itu juga bisa. Bisa ya. Untuk Oke. mengurangi nyeri seperti itu. Baik, Tips betul. untuk jangka pendeknya Betul. ya, Ya, San. jangka pendeknya. Ketika kita tiba-tiba migrain gitu kan. Baik, terus ada juga nih Dok yang nanya, Iya. migrain bisa sembuh total nggak sih? Oke, jadi migrain itu kayak mirip kayak alergi ya sebenarnya ya. Jadi dia itu tidak ada kata sembuh. Jadi adanya terkontrol. Oh, oke. Nah, karena kalau misalnya dia dalam posisi tidak nyeri, itu kalau ada trigger, jadi kayak kurang tidur itu tadi, main gadget terlalu lama, kena cahaya berlebihan, minum kopi kebanyakan, makan micin, itu dia bisa kumat. Jadi dia sifatnya kayak kumat-kumatan gitu. Jadi Oke. kayak semacam alergi. Jadi kita bilangnya tidak sembuh tapi terkontrol. Ya. Oke. Oh gitu, jadi migrain ini termasuk kalau kita udah sakit ya dia akan kumat lagi gitu ya. Betul kayak alergi. Dan itu berawal dari gaya hidup tadi ya, Dok ya? Yes, benar banget. Oke, oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Gen Z kaum hawa nih, Dok. Pertanyaannya, Khusus iya betul. Ya, wanita ya. Pertanyaannya itu kalau sering migrain pas menstruasi itu normal atau enggak ya, Dok ya? Oke, jadi ada satu lagi faktor risiko migrain ini sebenarnya perubahan hormon. Oh. Ya, jadi hormonal itu makanya kenapa banyak penderita migrain ini adalah wanita karena wanita itu sangat rentan sekali mengalami perubahan hormonal ya, haid, melahirkan, stres gitu kan. Nah itu bisa bikin hormon ini jadi nggak teratur. Jadi benar banget kalau setiap mens tuh biasanya memang rentan sekali untuk menderita migrain. Jadi kadang-kadang tuh ada yang namanya migrain katamenial. Migrain katamenial itu adalah migrain yang memang dia itu munculnya pada saat sebelum haid biasanya. Gitu. Jadi memang ada penyakit ini ya. Jadi memang wajar. Jadi kalau misalnya memang ada usia muda kemudian setiap kali menjelang haid dia timbul migrain, itu memang wajar. Karena di situ terjadi ketidakseimbangan hormon. Hormon. Oh gitu, jadi masih ini ya, masih wajar ya, Dok Masih ya? wajar. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Dok. banyak sekali nih hal yang ternyata kita kira sepele ya, San Betul, ya. betul. Dan ternyata bisa memicu migrain yang kita nggak sadari gitu. Betul. Dari pola hidup juga ya. Iya, betul. Makasih banyak untuk ilmunya, sharingnya. Dan mungkin dari kesimpulan dari podcast ini, intinya migrain itu sebenarnya bisa berbahaya dan juga bisa nggak berbahaya selama kita bisa memanage gaya hidup kita ya, Dok ya. Nah, mungkin yang terakhir nih, Dok, ada closing statement nggak nih buat para PHC people Betul. tentang migrain dan segala hal tentangnya itu? Iya, oke, baik.
Jadi kalau misalnya kamu mengalami nyeri kepala, ya kenalilah nyeri kepalanya itu nyeri kepala migrain atau bukan gitu. Tapi sebenarnya semua nyeri kepala itu patut diwaspadai ya. Baik. Ini kan karena kita bicara tentang migrain, jadi kalau kamu mengalami nyeri kepala sebelah, terus berdenyut dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi, maka pastikan itu migrain atau bukan. Terus kemudian jika itu migrain, maka kenalilah faktor pencetusnya ya. Jadi kayak jauhi stres, terus jangan minum kopi berlebihan, olahragalah dengan teratur, pokoknya gaya hidup sehat itu. Terus kemudian jika masih sering muncul, maka segeralah untuk mencari pengobatan gitu ya, deteksi dini, terus kemudian segeralah nyari pengobatan ke dokter gitu, seperti itu. Oke, wah terima kasih banget ya, karena ternyata banyak hal yang kita kira sepele, tapi ternyata bisa memicu migrain. Dan juga tentunya terima kasih juga untuk Dokter Andina, karena kita sudah berbagi ilmu nih, sharing-sharing. Sangat bermanfaat ya bagi kita yang mungkin masih susah mengenali pusing ini pusing apa gitu. Pusing karena minum kopinya atau pusing karena begadangnya atau pusing karena kopinya uang. Nah, itu OVT kan jadinya. Betul. Biasanya tanggal-tanggal tua sih itu, Dok ya. Udah pusing loh. Iya. Oke. Nah, buat kamu yang sering pusing, nyut-nyutan, atau ngerasa lelah tanpa sebab, jangan diabaikan ya. Kenali sinyal tubuhmu. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Kamar Bedah. Karena Kamar Bedah, kita selalu bedah sampai tuntas.